Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rafi dari kelas H2 dengan NPM 101208777. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen kualitas pada perusahaan Unilever Indonesia dengan menggunakan diagram fishbone dan diagram Pareto. Di sini saya akan menyampaikan beberapa profil perusahaan. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Unilever. Perusahaan ini sebelumnya bernama Lever J Fabricant NV. PT Unilever Indonesia ini telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast moving consumer good terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia ini memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, yaitu home dan personal care dan nutrition and ice cream. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyediaan konsumer produk, yaitu home and personal care serta food and ice cream di Indonesia. Rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang terkenal di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Blue, Royco, dan lain-lain. Di dalam sebuah perusahaan atau organisasi tentunya tidak akan selalu berjalan sesuai dengan apa yang perusahaan harapkan. Pastinya akan selalu ada permasalahan yang membuat perusahaan terhalang untuk lebih maju. Di sini saya akan memaparkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan Unilever Indonesia. Tentunya permasalahan ini didapatkan dari berbagai sumber dan dari hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya akan menyajikan permasalahan tersebut dalam bentuk diagram fishbone, di mana kepala ikan ini ditulis sebagai masalahnya. Selanjutnya dari kepala ini dibuat tulang utama dan cabang-cabang tulang yang merupakan komponen-komponen masalahnya. Di sini ada 6 pokok masalah yang ditempatkan pada tulang-tulang utama, yaitu ada SDM, pemasaran, produksi, keuangan, alat, dan kelalaian SDM. Di mana dari 6 pokok masalah tersebut terdapat beberapa cabang komponen masalahnya. Seperti dalam SDM ada 10 komponen permasalahan, diantaranya ada diskriminasi dalam pekerjaan, lingkungan kerja yang tidak sehat, konflik antar karyawan, dan lain-lain yang berkaitan tentunya dengan SDM ini. Lalu pada bagian pemasaran ada 8 komponen permasalahan seperti jangkauan pemasaran produk yang terbatas, produk yang ditarik karena kurang diminati ataupun kurang laku, lalu kurang efektifnya dalam mempromosikan produk dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada pada bagian produksi terdapat juga 8 komponen permasalahan yang tentunya berkaitan dengan bagian produksi, seperti kualitas produk yang tidak konsisten, kenaikan bahan baku, lalu beberapa produk yang tidak dapat memenuhi standar, dan lain-lain. Lalu pada bagian alat yang menjadi komponen permasalahannya yaitu kerusakan mesin yang tidak terduga, lalu kerusakan pada mesin produksi yang mengakibatkan proses produksi menjadi terhambat. Lalu selanjutnya dalam bagian keuangan ada permasalahan yang tentunya jadi penghambat bagi perusahaan, seperti laba perusahaan yang menurun, perusahaan yang mengalami kerugian akibat penjualan produk yang menurun, lalu masalah tentang gaji atau benefit. Dan yang terakhir ada pada bagian kelalaian yang dilakukan oleh SDM, seperti kecacatan pada produk karena kurangnya pensortiran, tidak menaati peraturan, lalu menjanjikan hal yang tidak sesuai. Nah, itulah komponen-komponen yang terjadi dalam perusahaan Unilever yang disajikan dalam bentuk diagram fishbone. Lalu selanjutnya kita akan mengidentifikasi penyebab utama atau sebagian besar atau 80%-nya dari hasil analisis tulang ikan ini menggunakan diagram Pareto dengan melakukan pendataan dan tabulasi dengan cara menghitung jumlah tulang yang ada pada setiap penyebab utama seperti SDM, pemasaran, produksi, alat, keuangan, dan kelalaian yang tadi disebutkan. Jumlah tulangan setiap penyebab utama ditabulasikan, lalu dapat kita lihat dalam tabel tersebut SDM memiliki jumlah tulang dengan 10 tulang dengan persentase 25%. Lalu pemasaran dan produksi yang sama-sama mempunyai 8 tulang dengan persentase 20%, dan alat yang mempunyai 2 tulang dengan persentase 5%, dan keuangan dan kelalaian yang mempunyai 6 tulang dengan persentase 15%. Lalu dapat kita simpulkan dari tabel di atas persentase kumulatif 80%-nya
Penyebab utama permasalahan dari PT Unilever Indonesia adalah SDM, pemasaran, produksi, dan keuangan yang diakumulatifkan menjadi 80%. Dari keempat penyebab masalah ini, SDM merupakan yang tertinggi yaitu 25% dan menjadi penyebab utama sehingga harus segera diatasi. Setelah itu baru pemasaran dan seterusnya. Penyebab terbesar dari kategori SDM ini untuk perusahaan adalah kinerja dan kualitas SDM yang terbilang masih rendah. Adanya kesenjangan di antara para karyawan dan dengan para atasannya, dan lingkungan kerja yang kurang baik. Oleh karena itu, perlu diatasi dengan memperbaiki kualitas SDM agar perusahaan dapat berkembang lebih maju. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.